Saudaraku sekalian, tidak semua yang nyata itu dapat dilihat, saudaraku. Tidak semua yang disebut realitas itu bisa dilihat oleh mata. Bahkan juga tidak sedikit yang tak dapat disentuh dan dirasa secara fisik. Seperti angin tidak terlihat, saudaraku. Ya, tapi real. Itu bisa dirasa, saudara. Strom misalnya. Juga biomolekuler yang ada di sekitar kita ini tidak bisa kita lihat. Tapi bisa menghentar suara, gambar sehingga kita bisa nonton TV. Signal juga tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kecuali dengan mesin atau alat elektronik. Demikian pula dengan Tuhan Allah semesta alam. Tidak dapat kita lihat, tetapi mestinya bisa kita rasakan. Seperti strom yang tidak terlihat tetapi bisa menggetarkan tubuh kita. Bahkan bisa membunuh kalau kekuatan arusnya besar. Demikian pula dengan Allah semesta alam. Kalau Alkitab berkata di dalam Injil Yohanes, saudaraku, pasal 4 ayat yang ke-24, saudaraku, bahwa Allah itu roh. Itu berarti Allah tidak terlihat oleh mata kita. Mata jasmani sekarang ini maksudnya. Tetapi real, realitas. Dan mestinya bisa kita rasakan, bisa menggetarkan, bisa menghidupkan atau mematikan, saudara. Nah, ini menjadi pergumulan kita sepanjang hidup, yaitu mencari wajah Tuhan atau mencari Tuhan untuk mengalami Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kehidupan kita yang mestinya kita dapat mengerti, mengakui dan merasakan bahwa Tuhan lebih dari nafas yang kita butuhkan. Saudara yang pernah kena COVID tahu apa artinya atau apa arti pentingnya nafas itu. Apa arti pentingnya oksigen, saudara? Allah lebih dari oksigen, lebih dari pernapasan kita. Allah lebih dari darah kita. Kita membutuhkan darah. Tidak ada darah kita mati, saudara. Tetapi Allah lebih dari darah kita. Lebih dari darah kita, saudara. Dan dia lebih dari air yang kita butuhkan untuk kehidupan ini. Mestinya kita bisa mengerti, menghayati, dan merasakan kebutuhan akan Allah. Tadi saya mengajak saudara untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih kepada Tuhan. Ya,
Dan saya harap saudara bisa mengucap syukur dengan tulus. Ya. Coba saudara ingat siapa saudara. Siapa kita ini dulu. Atau siapa orang tua kita dulu. Kalau saudara punya orang tua makmur, kaya, sehat. Coba dengar ceritanya dulu siapa mereka. Saya pernah mendengar seorang yang secara finansial itu kuat atau kaya. Dulu sebelum dipercayai Tuhan dengan harta, ia hanya seorang kuli, dan kemudian menjadi seorang driver, saudara. Saya tidak mengatakan kuli dan driver itu martabatnya rendah ya. Memang di mata manusia rendah. Tapi itu bukan suatu jabatan yang boleh dinilai rendah. Tetapi jelas seorang kuli, angkut, seorang driver, ya apalagi kalau drivernya itu driver tembakan misalnya, ya. Driver angkutan, bukan angkutan besar, bemo misalnya. Ya, penghasilannya kecil dan bahkan sangat kecil, saudara. Saudara, tapi kemudian menjadi kaya sekali. Tentu anak cucunya merasakan ya, kelimpahan materi. Nah, kalau kita menjadi salah satu anak cucunya, kita bisa mengingat bagaimana orang tua kita bukan siapa-siapa. Atau saudara sendiri, kita ini bukan siapa-siapa, saudara. Dulu siapa sih kita ini? Coba ingat, saudaraku sekali. Saya juga ingat siapa saya dulu, bagaimana Tuhan menolong saya lewat banyak tangan. Tetapi semua itu atau di atas semua itu tangan Tuhan yang menggerakkan orang menolong kita. Sehingga kita ada sebagaimana kita ada. Bagaimana kita telah melalui berbagai masalah, persoalan, bahaya. Lalu kita bisa melewati semuanya. Itu karena tangan Tuhan. Tuhan tidak kelihatan, saudara, tapi nyata. Coba bayangkan kalau seandainya ada satu nisan, ya, lalu ada namamu di situ, saudara, dan nama saudara, dan mestinya saudara sudah ada di dalam kubur itu, tapi sekarang masih boleh hidup. Ya memang semua kita harus mati pada waktunya. Tetapi kalau kita sekarang bisa masih hidup, ya Tuhan jauhkan dari kecelakaan, dari sakit yang bisa membuat mati. Kita diberi kesempatan mengenal Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, mencapai kedewasaan, kesempurnaan, dan boleh melayani Tuhan, menolong sesama. Ini anugerah, saudara. Kita bersyukur atas anugerah ini. Jadi saudaraku, seperti Tuhan telah memberkati, menyertai kita di waktu-waktu yang lalu, dan kita mengakui kehadiran Allah tersebut, kita juga menatap hari esok dengan bergantung kepada Tuhan. Kita berhutang kebaikan, kita berhutang kemurahan, kita berhutang kehidupan dari Tuhan, dan mengakui bahwa kita ada sebagaimana ada karena kemurahannya, yang karenanya kita merasa berhutang kepada Tuhan. Maka menjalani hari esok, menapaki hari hidup kita ke depan, kita bergantung kepada Tuhan. Ya, kita mau membalas kebaikan Tuhan dengan kehidupan yang tidak mendukakan hati Allah, tetapi menyenangkan Dia dengan kesucian hidup, kekudusan, dan kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Melayani Dia. Dan tetap percaya bahwa Allah itu hidup, Allah itu nyata. Dia bisa menjadi tempat perlindungan kita, perteduhan kita. Yang sering saya katakan sesuai Alkitab,
Seperti yang dikatakan Alkitab, maksud saya yang juga saya kemukakan, dia gunung batu pertolongan dan kota benteng perlindungan. Sudah sangat benar kita setiap hari berdoa seperti saat ini. Sudah benar banget. Dan itu tidak ada artinya, saudaraku, dibanding kebaikan Tuhan. Ya, kita tidak merasa terlalu berjasa atau tidak merasa berjasa dengan setiap hari kita bangun pagi berdoa. Karena kebaikan yang kita terima dari Tuhan lebih dari apapun yang bisa kita kembalikan. Lebih. Ya, baik saudaraku sekalian, hari ini hari Minggu tanggal 28 November 2021, melalui Truth ID dan live channel MNC, kita akan mengikuti suara kebenaran ya, jam 11 pagi dan jam 5 sore nanti. Baik, mari angkat tangan saudara. Diberkatilah saudara yang mengasihi Tuhan, berkat dari Bapa di surga turun atas saudara, dari Elohim Yahweh yang Maha Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara.